Halo, selamat pagi Bu Sebas. Aku Vanessa Priscilia mewakili Vanessa Chandraya, Sika Amanda Surya, dan Yolvi Andri Dharma. Kali ini kita akan membahas tentang tulang. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih itu tulang manusia? Tulang pada tubuh manusia itu adalah alat gerak pasif, dan otot itu adalah alat gerak aktif. Jadi nggak hanya fungsi sebagai alat gerak, tulang ini juga bisa berfungsi sebagai menjaga organ-organ vital manusia. Rangka tubuh ini tersusun dari 206 potong tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang ini kita juga punya fungsinya. Yang pertama itu untuk memberi bentuk tubuh, yang kedua menegakkan tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot, yang keempat tempat melindungi organ tubuh yang penting, yang terakhir itu tempat pembentukan sel darah. Nah, dari rangka-rangka ini kita punya beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada tulang aksial, itu disusun oleh tulang tengkorak, tulang belakang. Yang kedua ada rangka pendikular, itu ada tulang bahu, tulang panggul. Di situ ada tulang anggota. Rangka aksial. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak adalah sekumpulan tulang yang membentuk struktur wajah dan melindungi otak dari benturan. Tulang tengkorak dibagi atas dua bagian, yaitu tulang tengkorak bagian kepala dan tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang tengkorak bagian kepala atau tulang tempurung atau kranium itu berguna untuk mengelilingi dan melindungi otak. Tulang tengkorak bagian kepala terdiri atas 10 buah tulang, yaitu satu tulang frontal atau dahi, os frontale, itu letaknya di sini. Fungsinya untuk melindungi otak dan menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. Terus ada dua tulang parietal atau ubun-ubun, letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah dan berada tepat di belakang tulang frontal. Beradanya di sini. Itu fungsinya untuk melindungi otak bagian atas. Terus ada dua tulang temporal atau pelipis atau ossa temporalia. Itu berada di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak dan tepat berada di bawah tulang parietal. Beradanya di sebelah sini. Fungsinya itu untuk membantu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Terus ada satu tulang oksipital atau tulang kepala belakang. Itu berada di paling belakang tulang tengkorak. Itu berada di bagian sini. Tulang ini memiliki sebuah lubang tempat lewatnya saraf tulang belakang. Fungsinya itu untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan. Terus ada dua tulang sphenoid atau baji, letaknya berada di bawah tulang frontal. Fungsinya itu sebagai dasar untuk tulang tengkorak dan melindungi struktur otak dan saraf. Tulang ini juga berbentuk irregular, berada di sebelah sini. Terus ada dua tulang ethmoid atau tapis, letaknya berada di depan tulang sphenoid atau baji. Fungsinya itu sebagai bagian dari kumpulan yang membentuk struktur rongga hidung. Itu ada berada di sebelah sini. Yang kedua, tulang tengkorak bagian wajah itu dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, tulang maksila atau pipi itu berada di bawah kedua mata di sebelah sini. Fungsinya itu untuk menyatukan tulang wajah dan melindungi arteri, saraf, vena, dan organ di bawahnya. Yang kedua ada tulang rahang atas atau os maxillaris. Itu terdiri dari tulang maksila yang menyatu di tengah untuk memisahkan antara rongga hidung dan mulut. Fungsinya itu untuk menegaskan bentuk wajah dan tempat tumbuhnya gigi atas. Itu berada di sekitar sini yang berbentuk piramida. Terus ada tulang lakrimal atau ossa lacrimalia. Itu terletak di rongga mata yang berbentuk persegi panjang. Itu berada di kedua sini. Fungsinya itu sebagai bagian dari sistem produksi air mata. Terus ada tulang hidung atau nasus os. Itu terdiri di bagian tengah wajah. Itu di sini. Itu tepat di antara tulang dahi dan tulang rahang atas. Fungsinya itu untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Yang kelima itu ada tulang rahang bawah atau biasa disebut mandibula. Itu terdiri dari dua bagian yang melengkung secara horizontal ke sini dan vertikal yang terhubung pada kedua sisi tubuh. Fungsinya itu untuk membentuk bagian bawah tengkorak
struktur gigi bawah, serta membantu pergerakan mulut. Yang terakhir ada tulang palatina atau ossa palatina. Bentuknya seperti huruf L dan berada di bagian bawah tengkorak, di bawah sini. Tulang ini merupakan tempat bagi saraf palatin yang berfungsi untuk memberi sinyal rasa sakit gigi dan mulut. Yang kedua ada tulang belakang. Fungsi tulang belakang adalah menjaga tulang tengkorak, menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas yang terbagi atas 7 ruas tulang leher atau os vertebrae cervicae. Letaknya itu ada di bagian belakang, agak paling atas. Habis itu di bawahnya ada 12 ruas tulang punggung atau os vertebrae thoracalis. Itu di bagian sini. Habis itu ada di bawahnya lagi ada 5 ruas tulang pinggang atau os vertebrae lumbalis. Itu letaknya di tengah-tengah di bagian sini. Habis itu ada di bawahnya lagi ada 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu atau vertebrae sacrum, itu letaknya di bagian bawah sini. Terus paling bawah ada 4 ruas tulang ekor yang menyatu atau vertebrae coccygeus, itu letaknya di bawah sini. Yang ketiga ada tulang dada dan rusuk. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian hulu ada tungkai atau os manubrium sterni, itu berada di sekitar sini. Itu ada bagian badan atau os corpus sterni, itu ada di bagian tengah. Terus ada namanya bagian tajuk pedang atau os processus saipae, itu berada di bagian ujung yang agak tajam. Terus ada tulang rusuk, itu terdiri dari 3 jenis tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati atau os costae vera, itu berada di bagian sini, sekitaran sini. Habis itu ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu itu ada di bagian bawah lagi. Terus sama 2 tulang rusuk melayang atau os costae fluctuantes, itu agak di bagian bawah tapi agak bagian belakang. Rangka apendikular. Rangka apendikular merupakan kerangka yang menyusun anggota gerak tubuh kita. Apendikular berasal dari kata appendage yang berarti sebagai bagian yang bergabung dengan sesuatu yang lebih besar. Rangka apendikular terdiri dari anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. Pada manusia, rangka apendikular tersusun atas 126 tulang yang dapat digerakkan secara bebas. Yang pertama ada tulang gelang bahu, yaitu terdiri dari tulang belikat atau scapula. Letaknya di sini, yaitu tulang yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang selangka. Selanjutnya ada tulang selangka atau clavicula, letaknya di sini, yaitu tulang yang membentuk bahu dan menghubungkan lengan atas pada batang tubuh. Selanjutnya ada tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 3 jenis tulang yang berkaitan erat sehingga membentuk suatu lingkaran yang berlubang. Ketiga tulang tersebut yaitu 2 tulang pinggul atau tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Tulang panggung terletak di bagian bawah perut dan antara kedua tulang pinggul. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Selain itu, tulang panggul juga menjadi penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Yang terakhir yaitu tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibedakan atas 2 kelompok, yaitu tulang anggota gerak atas, yaitu lengan atau tangan, dan tulang anggota gerak bawah, yaitu kaki atau tungkai. Tulang gerak bagian atas. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan berbagai aktivitas. Tulang anggota gerak bagian atas terdiri atas 2 humerus atau tulang lengan, 2 ulna atau tulang hasta, 2 radius atau tulang pengumpil, 16 karpal atau tulang pergelangan tangan, 10 metakarpal atau tulang telapak tangan, 28 phalanges atau tulang jari tangan. Tulang anggota gerak bagian bawah. Fungsi utama dari tulang anggota gerak bagian bawah adalah untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang anggota gerak bagian bawah terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, dan 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, 28 tulang jari kaki. Jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang itu ada 2. Yang pertama ada tulang rawan dan tulang keras atau tulang sejati. Tulang rawan itu bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan
yang mensekresikan matriks berupa hialin dan kolagen. Pada tulang rawan mengandung sedikit zat kapur, itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur. Pada masa bayi atau masa pertumbuhan, sebagian tulang masih berupa tulang rawan, tapi seiring berkembangnya atau seiring mengalami pertumbuhan, tulang rawan itu menjadi tulang keras. Jadi bagian-bagian, misalnya pada bagian persendian, daun telinga, hidung, bronkus, trakea, dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang rawan itu dibagi menjadi 3, ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin itu bersifat halus dan transparan, matriksnya homogen, terdapat pada permukaan persendian dan trakea. Tulang rawan elastis itu bersifat lentur, matriksnya memiliki serabut elastis yang bercabang, terdapat pada hidung dan daun telinga. Tulang rawan fibrosa itu bersifatnya kurang lentur, matriksnya mengandung serabut kolagen, terdapat pada ruas tulang belakang, lutut, tendon, dan ligamen. Jenis tulang yang kedua itu ada tulang keras. Pembentukan tulang keras berawal dari kartilago. Habis ini kita lanjut ke bentuk tulang. Rangka itu adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Jadi berdasarkan bentuknya ini ada 4. Yang pertama itu ada tulang pipi. Tulang pipi itu bentuknya pipi atau tipis. Ini adalah contohnya tulang rusuk yang di belakang, tulang belikat, tulang dada, sama tulang tengkorak yang di kepala. Di dalamnya itu berisi sumsum merah. Ini tempat pembuatan sel darah merah sama sel darah putih. Tulang pipi ini juga memiliki 2 lapisan, tulang kompakta yang disebut lamina externa dan interna osis crani yang dipisahkan oleh 1 lapisan tulang spongiosa. Ini biasanya disebut diploid. Yang kedua itu ada tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk pendek dan bentuknya tahu kubus. Contohnya itu ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, sama pergelangan kaki, sama pangkal kaki. Ini di dalamnya berisi sumsum merah juga, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Ini tulangnya juga memiliki inti tulang spongiosa, tapi ini dikelilingi tulang kompakta, bentuknya juga pendek dan bulat. Yang ketiga adalah tulang pipa. Tulang pipa ini terdiri atas epifisis atau bagian tulang ujung yang membesar kayak bongkol, dan diafisis. Ini bagian tengah tulang, ini di antara 2 epifisis ya. Di antara diafisis dan epifisis ini terdapat tulang rawan berbentuk lempengan atau cakram epifisis. Jika cakra epifisis masih aktif, maka tulang pipa ini juga masih memanjang. Cakra epifisis ini tidak aktif lagi sekitar umur 20 tahun. Yang terakhir itu adalah tulang tidak berbentuk. Tulang tak berbentuk ini juga memiliki bentuk yang nggak teratur. Contohnya kayak tulang wajah sama tulang belakang.